Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Armelia Putri Aprista, NIM 170101004, kelas S1A, Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi Mukti Pertiwi, Palembang 2020. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang anti Parkinson. Yang pertama, Parkinson adalah penyakit yang disebabkan berkurangnya neuron dopaminergik di area substansi nigran, sehingga menyebabkan timbulnya sejumlah gejala khas seperti yang pertama, radikinesia, kekakuan otot, tremor yang menetap, gangguan keseimbangan pada postur tubuh, muka topeng, dan hipervalivasi. Gejala Parkinson timbul pada orang dewasa dan orang manula. Kemudian dopamin berperan penting dalam perilaku yang berkaitan dengan berfungsi, eksekusi, motivasi, dan penghargaan. Dan kontrol motorik tubuh pergerakan, kontrol pelepasan sejumlah hormon. Efek samping fenomena on atau off yang berarti on pasien bergerak dengan mudah. Adanya perbaikan tremor dan kelakuan sedangkan off pasien sulit bergerak dan meningkatkan tremor serta kelakuan. Senyawa-senyawa obat anti Parkinson. Yang pertama, levodopa, agonis reseptor dopamin, bromokriptid, propranolol, ranitidine, inhibitor CAM, kafone, tolcaptone, inhibitor CAM, selegiolin, amantadin, antimuskarinin, trihexylpidilin, bifeniden, triferiden. Levodopa, obat pilihan utama untuk pengobatan Parkinson. Levodopa mampu melewati sawar darah otak, sedangkan dopamin tidak. Levodopa dikombinasikan dengan carbidopa, inhibitor dopa-dekarbosilase. Agonis reseptor dopamin, bromokriptid, pramipizole, propranolol, apomorfin. Memiliki durasi efek lebih lama 8-24 jam dibandingkan levodopa 6-8 jam. Bromokriptid bertindak sebagai agonis reseptor D2 dan antagonis berserial D1. Obat-obat golongan agonis reseptor dopamin disarankan untuk pasien Parkinson dengan usia relatif muda, sedangkan levodopa untuk pasien Parkinson manula. Efek samping adalah halusinasi, bingung, hipotensi, ortostastik, mual, mengantuk, fenomena on atau inhibitor CAM, terkafone, dan interkafone. Bekerja menghambat penguraian dopamin oleh CAM, ketol orto metil transferase, menjadi metabolisme non-aktif di SSP dan varifer. Umumnya digunakan bersama levodopa cardivora untuk memaksimalkan kerja levodopa. Inhibitor MOSB selegiolin menghambat secara selektif enzim penguraian dopamin di SSP dan melindungi dopamin dari penguraian intraneuron, tidak menimbulkan hipertensi kritis. Antimuskarinin atau bifeniden, trihexylhelinidil atau triferidens. Efek samping mengurangi efek samping mulut kering, pandangan kabur, konstipasi, retensi urin, glaukoma, halusinasi, penurunan daya ingat, psikosis. Efek terapi mengurangi tremor, kekakuan otot, dan hipersalivasi. Digunakan hanya untuk pasien Parkinson usia muda yang dopamin mengalami tremor dan rigiditas. Analgetik atau nyeri adalah rasa yang tidak menyenangkan yang diakibatkan karena kerusakan jaringan. Merupakan mekanisme perlindungan untuk memberi peringatan tentang adanya kerusakan jaringan dan penyakit.
merupakan bagian dari proses penyembuhan. Sistem yang melindungi tubuh dari nyeri atau anti-nociceptive. Bisa dilihat pada gambar dan penjelasan berikut. Analgetika, definisi senyawa yang mampu meringankan dan menekan rasa nyeri secara melalui penghambatan respon terhadap stimulus nyeri pada reseptor opioid, reseptor lain yang terlibat dalam memprosesan nyeri yang mampu menghambat pembentukan prostaglandin. Penggolongan analgetik dibagi menjadi dua, yaitu analgetika opioid dan analgetika non-opiat. Analgetika opiat dikenal sebagai analgetika narkotika atau senyawa obat mirip morfin, digunakan untuk meredakan nyeri berat, menimbulkan banyak efek lain seperti perubahan mood, euforin, drowsiness, penekanan, depresi, pernapasan, penekanan refleks, batuk, hipertensi ortostatik, mual dan muntah, penekanan fungsi saluran cerna. Pada pakaian berulang dapat timbul tekanan ketergantungan. Reaksi obat jika dihentikan secara tiba-tiba: nyeri dan iritabilitas, hiperventilasi, disforia dan depresi, tidak tenang dan insomnia, ketakutan and hostility, peningkatan tekanan darah, diare, dilatasi pupil, hipertermia, lakrimasi, pilek, ejakulasi spontan, menggigil. Kemudian analgetik non-opiat. Indikasi non-opiat: sakit kepala, sakit gigi, nyeri punggung, sleo, nyeri sendi, pegel-pegel, isminore. Kemudian golongan AINS: paracetamol, aspirin, natrium diklorokvanal, ketorolax, etodolax, seloxogib. Mekanisme kerja: menurunkan aktivitas enzim sikloksigenase, menurunkan sintesa prostaglandin di jaringan perifer dan SSP, menurunkan sensitivasi ujung saraf dan transmisi nociceptif pada SSP. Kemudian analgesik tipe antikonvulsan: carbamazepin, gabapentin, pregabalin. Mekanisme kerja dan indikasi sebagai analgesik. Mekanisme kerja: berhubungan dengan menghambatan influx oil kalsium dan pelepasan neurotransmitter ekstasi pada jalur pembentukan nyeri pada spinal dan supraspinal, menurunkan ekstibilitas serat syaraf perifer yang terintasi dan mengalami cedera. Indikasinya neogladin triganiminal, neogladin pasca herpes, neografadin diabetes. Kemudian golongan antagonis reseptor NMA, antagonis reseptor NMDA, ketamin, mekantin, dekramorphan, amantadin, ion magnesium. Mekanisme kerja dan indikasi sebagai analgesik. Mekanisme kerja: penghambat reseptor NMDA yang berperan meningkatkan intensitas nyeri, pembentukan nyeri neuropathin, dan nyeri yang diresepkan terhadap opiat, memodulasi memproseskan sensor nyeri di saraf pusat. Indikasi nyeri kronis terkait kanker, nyeri pasca operasi. Kemudian analgesik tipe antidepresan. Antidepresan trisiklik, amitriptyline dan nortriptyline. Inhibitor pengambilan kembali serotonin dan norepinefrin.
duloxetin, dan velaksin. Mekanisme kerja menghambat proses pengambilan kembali serotonin dan norepinefrin sehingga meningkatkan kadar keduanya di saraf tulang belakang. Aktivitas reseptor alfa adrenalgin pada pasca sinar menyebabkan penekanan rasa nyeri. Indikasinya nyeri akut pasca beda, nyeri neuropati diabetes, neurogardia pasca Herper, nyeri viscera, dan neuropatik terkait kanker. Kemudian analgesik tipe pelaksan otot. Mekanisme kerja dan indikasi sebagai analgesik: siklozaprin, metazole. Mekanisme kerjanya menghambat proses pengambilan kembali norepinefrin di plexus cereus yang menyebabkan peningkatan kadar norepinefrin pasca nisap dan merelaksasi otot rangka. Kemudian indikasi nyeri otot rangka fibromyalgia, nyeri peninggang akut dan kronis. Hipnotik sedatif. Definisi sedatif atau ansiolitik: senyawa yang berefek untuk menurunkan aktivitas dan menimbulkan rasa tenang atau mengantuk. Kemudian hipnotik, senyawa yang mampu menghasilkan efek drowsiness dan mempercepat onset dan memperpanjang durasi tidur. Penggolongannya yang pertama A. Barbiturat, phenobarbital, pentobarbital, secobarbital, amobarbital, alobarbital. Yang B. Non-barbiturat, benzodiazepin. Interaksi obat golongan barbiturat. Yang pertama, kombinasi dengan isoniazid, metilfenidat, inhibitor NAO dapat menimbulkan depresi SSP berat. Dapat menurunkan kadar sejumlah obat dalam darah ketika dikombinasi dengan barbiturat menginduksi enzim CYF. Efek inhibisi saraf pusat. Yang pertama, sedatif atau ansiolitik, muncul pada dosis efektif terendah. Hipnotik muncul pada dosis tertinggi. Anestesi muncul pada dosis lebih kecil. Antikonvulsan, relaksan otot. Penggunaan klinis: manajemen insomnia, menenangkan dan menghasilkan efek amnesia untuk ketika pra-prosedur operasi, meredakan kecemasan, pengobatan epilepsi dan gangguan kejang lainnya. Anestesi umum, mengontrol kondisi putus alkohol, relaksasi otot untuk penyakit saraf otot. Efek samping: menghasilkan efek residual, depresi SSP, gangguan mood dan psikomotor, vertigo, mual, muntah, diare. Kegirangan idiosinkrasis: dapat timbul reaksi hipersensitivasi pada pasien yang memiliki riwayat alergi bengkak di lokasi penyuntikan atau kelopak mata, bibir, dan dagu. Penggolongan benzodiazepine berdasarkan T1/2 eliminasi. A. Benzodiazepin kerja pendek, benzodiazepin kerja menengah, benzodiazepin kerja panjang. Jenis benzodiazepin yang digunakan untuk mengatasi gangguan kecemasan diindikasikan sesuai dengan tipe insomnia.
Efek samping, letih, gangguan psikomotor, termasuk gangguan mengemudi, sakit kepala, pandangan kabur, vertigo, mual muntah, diare. Efek toksiknya, penekanan fungsi kardiovaskular berat, peningkatan fungsi pernapasan berat yang jarang terjadi. Flumazenil antagonis benzodiazepin digunakan untuk mengatasi overdosis penggunaan benzodiazepam. Reaksi putus obat menyebabkan timbulnya gejala munculnya kembali masalah awal disphoria, iritabilitas, berkeringat dan pusing, tremor, mimpi buruk dan anorexia.